Halo, apa kabar Kak Nurul? Halo, baik dong. Dirimu gimana? Loh, kok flat ya? Baik dong, langsung dirimu gimana? Jelasin dulu dong baiknya kayak mana gitu kan ya. Ya Allah, iya baik. Alhamdulillah baik karena hari ini em, mau kembali berbagi gitu ya sama teman-teman yang mungkin udah jadi member asik member gak tuh? Enggak ya, maksudnya udah ngikutin senang cerita sampai di episode terupdate hari ini gitu. Ah. Kalau dirimu sendiri gimana tuh? Keadaan sehari ini sih sebenarnya menyenangkan ya, bahagia dan juga alhamdulillah sehat. Meskipun belum terlalu sehat ya dari beberapa hari yang kemarin karena mungkin suaranya juga hari ini udah mulai kembali, tapi beberapa hari yang lalu memang suaranya sangat berat karena kecapean mungkin ya, hampir 3 mingguan aku berkegiatan. Tapi untuk hari ini so far alhamdulillah better lah dari hari-hari sebelumnya. Begitu. Oke, baik. Ya, kita take audio ini nih di malam hari sih ya, teman-teman. Jadi kita akan menyesuaikan apalagi akan banyak cerita tentang awal mula saya dan Kak Nurul bertemu gitu ya. Oke. Nanti akan banyak cerita tentang hal itu dan kira-kira apa sih yang akan diceritakan lebih jauh tentang proses-proses yang ada di dalamnya. Nah, boleh di-spill dong, Kak. Kapan sih pertama kali kita ketemu dan di mana? Aduh, takut banget lagi. Iya toh, Iya, karena jangan sampai teman-teman kepikiran nih, oh ini udah teman lama nih ya, ini udah udah sejak dulu nih ketemuannya dari mungkin dari mendengar cerita-ceritanya kita gitu. oke, aku suka banget gimmick-gimmick ini. Oke, oke. Kalau cerita kilas balik gitu ya, momen gimana di mana dulu deh mungkin ketemu sama Kak Uki gitu ya. Ketemu pertama kali itu pada saat di pelatihan online, teman-teman. Nama pelatihannya itu adalah Guardians of Peace, salah satu program yang kemudian diinisiasi oleh sebuah yayasan bernama Kita Bhinneka. Nah, di situ kebetulan aku pada saat itu jadi peserta gitu ya di GOP Angkatan 9 dan untuk Kauki sendiri ini mungkin bisa dibilang fasilitator ya gitu. Jadi untuk pertama kalinya kita bertemu di situ gitu. Bener Ya. gak sih? Menjawab dong ya? Ya, ya, benar teman-teman. Jadi waktu itu berarti tahun berapa tuh ya? 2024 ya, tahun lalu ya. Ya, 2024 betul. Tahun lalu, teman-teman Kita Bhinneka kebetulan juga pada saat itu saya menjadi officer gitu ya di Kita Bhinneka Tunggal Ika, diberi amanah untuk proses perekrutan teman-teman di Guardians Office 9 waktu itu ya. Guardians Office 9 dan Betul, salah betul. satu nama dari ribuan orang yang mendaftar. Ups. Ada Gimana satu ya? ada satu nama ya, di dalamnya adalah Kak Nurul dan berproses berkenalan lah mulai dari saat itu dengan sampai dengan hari ini. Yeay, siap. Nah, Kak kan boleh tahu sedikit ya gambarannya. Ini akan membagi dua POV nih, POV-nya Kak Nurul dan aku juga. Kebetulan juga teman-teman saya juga alumni dari Guardian of Peace juga, tapi angkatan 6. Kak Nurul itu angkatan berapa Kak? 9, Kak. Angkatan 9. Nah, kita akan membagi POV nih kira-kira seperti apa proses-proses yang dilalui dalam mengikuti kegiatan itu. Nah, kan Guardians of Peace namanya aja tuh udah Guardians Guardians banget ya, prajurit bet ya. Gimana tuh POV awal tuh waktu mendengarkan kata Guardians of Peace gitu. Menarik ya. Aduh, aku bingung lagi. Karena gini Kak, bingung tuh dalam artian saking banyaknya ini ya, insight-insight yang aku dapat tuh jadi kayak kalau mau mendeskripsikan tuh seperti apa tuh bingung. Tapi pada intinya kalau ditanya first impression pada saat pertama kali mendengar istilah itu gitu ya, sebenarnya udah ada terbayangkan gitu nanti di dalam itu akan seperti apa polanya ataupun proses pembelajarannya. Nah, kalau apa namanya untuk GOP sendiri gitu ya, Guardians of Peace itu kayak bayangannya sih nanti bakalan di dalam itu bakalan di apa namanya diberikan ini ya pembelajaran yang akan mengarah pada hal-hal bersifat perdamaian gitu baik itu untuk perdamaian pribadi maupun disebarluaskan kayak gitu sih mungkin Kak kalau dari aku Hmm, kalau dari kamu menarik. sendiri gimana tuh? Nah, menarik tuh karena
memang benar-benar yang ku notice kemarin waktu aku mendaftar ini nge-recall kembali ingatanku ya pada saat proses pendaftaran. Yang aku ingat yang aku ingat banget sebenarnya adalah kata pendidikan pendidikan kepemimpinan dan perdamaian. Itu dua dua hal yang waktu publish tentang Guardians of Peace itu dua kata yang selalu dimunculkan tuh. Pendidikan kepemimpinan dan perdamaian. Sebenarnya yang aku paling notice itu tuh ataupun yang paling aku tertarik adalah kepemimpinannya sebenarnya, bukan perdamaiannya. Tapi pada saat itu gitu ya di dalamnya Guardians of Peace proses pengelolaannya tentang kepemimpinan dan juga perdamaian jadi kayak oh iya ya sebenarnya dua hal tentang kepemimpinan dan perdamaian itu tuh nggak bisa dilepasin gitu. Jadi Hmm. seiring sejalan gitu. Jadi itu jadi menariknya. Tapi jujur waktu di awal mendengar kata Guardians of Peace ataupun tertarik ikut program ini bukan gara-gara peace-nya gitu ya karena aku sangat tidak peace waktu itu. Tapi tapi gara-gara mau belajar banyak nih tentang teori kepemimpinan, mau belajar banyak tentang praktek-praktek kepemimpinan yang lebih luas lagi karena jujur aku mungkin belajar tentang praktek kepemimpinan tapi grassroots banget gitu aktivitas-aktivitas keseharian aja gitu. Tapi secara teori, secara hal-hal yang mungkin saya bisa didapatkan dari sebuah akademi itu baru kudapatkan di Guardians of Peace ini. Gitu. Masya Allah, keren banget dah. Sebenarnya kamu waktu waktu apa sebelum mendaftar lagi nggak peace ya Kak, tapi love and gaul nggak? Yo, luar bioskop memang ya kayaknya penonton apa pendengar ini nih tahu lah ya mudah-mudahan ya. Udah mulai jokes ya bapak-bapak ya, Masya Allah. Yo, kita sudah mulai terinfluence sama satu orang yang ada di angkatan kamu kan? Iya, 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 Oke. iya. Siap deh Kak Nurul karena kan kita berangkat dari ruang yang sama gitu ya, Guardians Office. Kan kemungkinan besar kan akan ada perbedaan dari POV-nya Kak Nurul dan POV ku. Tapi kan kalau kita bicara tentang peace gitu toh, itu kan kita bicara tentang diri juga tuh. Kita bicara tentang diri. Boleh dong di-spill Kak, apa sih yang Kak Nurul dapetin dari proses-proses yang ada di Guardians of Peace. Kalau boleh tahu ada berapa lama sih kemarin Kak prosesnya Kak Nurul? 6 bulan Kak, sekitar 6 bulan. enam Hmm, bulan terus sebenarnya masih ini ya, masih apa namanya continuous learning gitu ya. Dan itulah salah asik. satu kebaikan dari kita Bineka gitu ya, Ya, masih memfasilitasi kami yang sudah di apa sih bahasanya itu yang sudah dikukuhkan gitu ya dalam proses inaugurasi kemarin itu juga masih dilibatkan untuk terus belajar berkelanjutan. Nah kalau ditanya materi apa sebenarnya banyak ya Kak ya yang aku dapatkan, tapi yang paling mungkin ternotis di dalam hidup gitu ya dan aku coba untuk implementasikan adalah proses daripada menemukan perdamaian itu sendiri dengan rumus ini boleh di-spill nggak sih? boleh 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 nggak apa-apa. Intinya kita tidak ada pesan sponsor sebenarnya ini ya. Kita ikhlas sebenarnya nih ya. Jadi keluarin aja. Ya, jadi rumusnya itu ERO namanya teman-teman. E ditambah R sama dengan O gitu. Nah, itu juga ada ternyata dikisahkan dalam sebuah cerita dongeng ya kalau nggak salah namanya Hakuna Matata. Kalau nggak dongeng film deh kayaknya Hakuna Matata. Jadi di situ kayak mengajarkan bahwa ternyata gitu ya segala bentuk takdir kondisi dan juga situasinya itu sebenarnya sifatnya netral. Nah, adapun kenapa kemudian kita bisa kecewa ataupun bahagia itu karena sebenarnya adalah dari respon yang kita berikan terhadap kondisi dan situasi itu sehingga itulah yang kemudian menyebabkan kita bisa kecewa ataupun bahagia yang dinamakan dengan tonya itu sendiri output. Nah jadi buat teman-teman kalau misalnya lagi dapat suatu pertentangan gitu ya sebaiknya sih coba untuk di ini dulu deh di apa ya dinetralisir dulu gitu jangan gegabah ataupun buru-buru untuk menyimpulkan kayaknya ini nggak baik nih buat saya gitu kan karena gini deh sekalipun itu terlihatnya tidak baik ya tapi tuh di dalamnya itu sebenarnya ada nilai daripada kebaikan tinggal bagaimana kemudian kita memandang daripada ketidakbaikan itu gimana sih aku ngomong apa sih tapi intinya Asik. seperti itu Kak jadi maksudnya ketika menjalani hidup gitu ya
ujian dan tantangan tuh kan pasti selalu ada ya. Cuma mungkin kalau semakin ke sini tuh semakin menyadari dan juga mensyukuri gitu kalau ternyata ya apa ya maksudnya kalau mau kecewa itu yang sekadarnya dan juga kalaupun mau bahagia itu juga nggak usah yang terlalu berlebihan gitu. Jadi bener-bener yang netral kayak gitu sih mungkin Kak kalau dari aku sementara. Kalau Asik, asik. dirimu sendiri gimana tuh? Ya ini aku harus recall berapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi jujur Iya, teman-teman, kan di usianya. privilege privilege bagi teman-teman yang udah ngikut gitu ya program ini, itu setiap kali ada angkatan baru kita bisa ikut belajar lagi. Jadi apa namanya ya, nge-recall ingatan tentang proses pembelajaran itu tuh tergantung kita yang kita mau datang untuk hadir lagi untuk belajar atau enggak gitu. Jadi itu jadi hal menarik dari prosesnya ini kan. Mungkin di beberapa akademi ataupun proses pelatihan ya oke, udah gitu aja gitu, kita nggak bisa datang lagi tiba-tiba atau apa segala macam dan kita akan mengulang. Tapi kita punya privilege itu di Academy Guardians of Peace. Nah, kalau bicara tentang materi sebenarnya banyak ya. Eh, Salah satu hal yang paling ku notice dan paling ku ingat adalah tentang prinsip dan nilai. Karena Hmm, prinsip kepemimpinan dan prinsip perdamaian dan nilai kepemimpinan dan nilai perdamaian. Karena itu tuh erat banget kaitannya dengan eh, apa yang dilakukan di keseharianku secara pribadi. Kemarin-kemarin mungkin value-value, bahkan mungkin teman-temannya kita mungkin kita akan rajut ke cerita selanjutnya sebenarnya. Tapi salah satu hal yang mungkin fase perubahan yang ku alami adalah fase perubahan melihat value dan prinsip dalam bergerak gitu. Kemarin-kemarin mungkin prinsipnya dan value-nya tuh cukup A sampai Z aja, A sampai D aja. Tapi pada saat proses-prosesnya berlangsung gitu ya, oh ternyata sudut pandang ini, sudut pandang ini punya ruang juga untuk kita lihat. Itu pertama tentang value dan prinsip. Yang kedua eh, tentang, nah ini yang menarik nih karena banyak istilah-istilah baru juga atau mungkin bukan istilah baru tapi istilah yang sangat sering kita ulang-ulang gitu ya. Kita tidak bicara tentang masalah gitu. Tapi yang kita sebutkan adalah pertentangan gitu. Itu tuh selalu yang kita sebutkan. Kita tidak sebutkan kata berusaha, tapi kita memberikan statement ikhtiar gitu. Jadi itu jadi sesuatu hal yang mungkin katanya merujuk ke hal yang sama, tapi nilai pada saat mengungkapkan kata itu tuh berbeda gitu. Jadi kayak pertentangan, lalu ikhtiar itu tuh punya nilai energi positif gitu untuk pada saat kita mengungkapkan. Jadi itu juga tuh yang sangat kupelajari dari proses Guardians of Peace. Kalau materi-materi lainnya itu hal sederhananya ya teman-teman. Kalau materi em, ya benar tentang Hakuna Matata juga bagaimana caranya kita merespon tentang keadaan dan pertentangan yang kita laluin. Sama dari sana juga aku belajar kalau eh, comparing gitu ya, mengcomparing antara satu orang dengan orang. Mungkin di beberapa fase yang mungkin Kak Nurul juga akan dapati ke depannya, itu ada namanya adaptasi budaya. Jadi di sana kita belajar untuk melihat sudut pandang, oh orang kolektif dan orang individualis itu tuh kayak mana ya cara responnya. Orang yang feminis dengan orang yang maskulin itu akan seperti apa ya proses untuk apa namanya untuk berbaur dengan mereka dan beberapa hal-hal lainnya itu tuh dipelajari banget di sana. Jadi itu membuatku cukup paham, oh ketika aku berinteraksi dengan orang A nih dengan karakteristik yang seperti ini, responku akan seperti apa. Itu tuh sangat 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 apa namanya sangat kupegang lah dan dipelajari di Guardians of Peace gitu. Masya Allah, cakep. Wah, bukan Iya, pantun emang ini bro. Iya emang bener banget sih Kak ya. Jadi juga salah satu itu ya benefitnya itu jadi kayak bikin kita punya sudut pandang yang tidak hanya satu sisi gitu lah, tapi Mm-mm, juga bisa melihatnya dari berbagai dimensi-dimensi yang ada gitu. mm-mm. Sip. Nah, apalagi kan kalau boleh kita di aku sih sebenarnya ada beberapa dari beberapa daerah ya. Ini kan online ya, Kak ya. Ini online, Betul. aktivitas online dan dari semua daerah bahkan di beberapa titik yang ada di Indonesia. Kalau Kak Nurul paling ingat nggak di daerah-daerah mana saya teman-teman seangkatannya Kak Nurul? Kayaknya tuh dari
semua pulau ada representasinya deh, Kak. Maksud aku kayak dari Jawa ada, Kalimantan ada, Sumatera ada, Sulawesi sampai ke Papua juga ada. Oh Kalau di iya angkatan ya. kita sendiri, seberapa banyak tuh? Di Papua kayaknya aku nggak ada. Tapi aku nggak tahu ya. Aku kayak tiba-tiba aku ingat, aku lupa lagi. Siapa tahu, mohon maaf gitu ya. Tapi di Papua kayaknya nggak ada. Tapi Astagfirullahaladzim. janganlah kau tiba-tiba jadi netizen. Iya, tapi ada di NTB gitu ya, di Bima, ada di NTB, di Sumatera ada di Aceh gitu ya, ada di Kalimantan, ada di Jawa, ada di Sulawesi gitu. Jadi Hmm, representatif juga sih dari beberapa titik yang ada di seluruh Indonesia. iya benar. Ini menariknya, ini menariknya juga karena baru kali ini gitu ya, kita berbagi testimoni juga sedikit. Baru kali ini ada kegiatan yang sifatnya online, yang konteksnya adalah long time, tapi prosesnya itu tuh membuat kita tetap pantengin gitu ya. Kita Iya masih tetap benar-benar. bisa tunggu-tunggu gitu di setiap harinya. Itu gimana Kak Nurul pandangannya tentang itu? Iya dong, bener banget. Jadi emang selalu dirindukan sih segala pembelajaran yang ada di GOP itu sendiri. Karena ya itu tadi kayak apa ya, kalau menurut aku personal, materi yang diberikan tuh bukan hanya sekedar untuk mengasah kemampuan intelligent quotient ya, bahasanya IQ gitu, tidak hanya kecerdasan IQ, tapi juga menyentuh kecerdasan EQ dan juga SQ, emosional dan juga spiritual. Nah, itu teman-teman yang aku tuh sebenarnya kalau boleh curcol sedikit ya, sebelum ikut pelatihan semacam ini, itu tuh udah pernah mengikuti sebelumnya, tapi bukan tentang peace atau perdamaian. Dan nggak tahu kenapa ya, dari beberapa pelatihan yang udah aku ikutin itu, kayak baru ini gitu, aku rasakan ada satu pelatihan yang benar-benar dia tuh ada menyentuh nilai-nilai daripada ketuhanan. Jadi ya itulah salah satu pride juga gitu ya, bisa jadi anak POP dan bisa jadi bisa mendapatkan materi-materi yang kemudian diberikan oleh kita Bineka. Gitu sih Kak kalau dari aku. Kalau kamu Sih. sendiri gimana tuh? Yang mana dulu nih? Aku boleh butuh pertanyaan spesifik. Gimana nih? Iya nggak, maksud aku ya yang kamu tadi tanyakan gimana sih, kayak kayak gimana tuh kalau misal dari apa GOP-nya sendiri deh, mungkin benefit apa deh yang kamu dapetin gitu. Kalau benefitnya sih sebenarnya banyak ya ya. Tadi tuh aku sempat sampein juga. Ini kita masuk ke arah proses perubahan kali ya. Proses perubahan Boleh, sebelum boleh. dan setelahnya gitu. Nah, setelah mengikuti proses di Guardians Office, khususnya di angkatanku kemarin tuh, em, stigma tentang orang yang tepat waktu dan lain-lain itu tuh eh cukup apa namanya ya? Cukup teranulir pada saat itu. Contoh teranulir maksudnya maksudnya gini. Aku tuh tipikal orang yang cukup on time gitu ya, sangat on time balahan. Nah, aku tuh dengan pandangan masyarakat umum yang bilang, "Ih, bisa nggak ya kegiatan on time?" Pada saat di sana itu kegiatannya on time juga gitu. Jadi kayak merasa kalau ruang-ruang untuk mengapresiasi terhadap orang-orang dan sebuah perkumpulan yang melakukan aktivitas on time itu tuh ada tuh dalam circle di Guardians of Peace. Jadi menyenangkan karena serasa punya support system gitu dari proses menghargai waktu. Lalu di lain sisi juga di sana juga aku banyak belajar tentang yang namanya sabar ya, yang namanya ikhlas karena eh, aku nge-recall kembali ya. Ketika tahun 2022 itu tahun 2020 udah aku ikut Guardians of Peace. 2 tahun setelah sebelum tahun 2022, let's say 2 sampai 3 tahun sebelum tahun 2022, 2019 sampai dengan tahun 2020 itu banyak banyak sangat rentetan-rentetan perjalanan dan pertentangan yang kuhadapin. Mulai dari orang tua, mulai dari hal-hal yang seperti itulah. Aku membayangkan kalau aku nggak ketemu dengan Guardians of Peace gitu ya. Kayaknya em, jiwa-jiwa ini akan masih sangat terasa kosong. Tapi pada saat ketemu dengan Guardians of Peace gitu di tahun 2022 disitulah aku kayak nge-switch switch momenku gitu. Eh, oh ikhlas, oh setiap hal-hal yang kita dapetin saat ini adalah hal yang memang sudah digariskan Tuhan.
Yang bisa kau lakukan saat ini adalah berusaha yang terbaik saat ini di sini dan saat ini gitu. Itu selalu yang kita selalu dengerin juga. Jadi not menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri, menyalahkan keadaan, tapi yang bisa kita lakukan adalah yang berusaha melakukan yang terbaik aja, ikhtiar yang terbaik aja gitu. Di sana juga saya sangat belajar tentang ada kisah gitu ya, mungkin kita spill juga, ada salah satu kisah alegori gitu dari tentang burung camar. Di sana juga, di situ juga aku belajar, sangat belajar tentang mau dimaki apapun kita, mau diberikan apapun kita pertentangan, tapi kalau umpamanya kita kekeh gitu ya, kita paham tentang value hidupnya kita paham tentang keinginannya kita, atau bahkan kita paham tentang maksud Tuhan menciptakan kita, no problem gitu. Nggak ada hal atau nggak ada sesuatu yang mungkin membuat kita akan lepas kontrol gitu. Nah, itu tuh yang jadi peganganku juga pada saat setelah selesai ataupun mendapatkan materi-materi yang ada di GOP. Mencari tahu tentang identitinya kita, identitasnya kita, itu jadi menarik tuh. Dulu aku sangat berpikir, oke, stuck nih, ini. Oh, ternyata identitas itu banyak loh gitu. Oh, ada loh identitas ini dan lain-lain sebagainya. Dan semakin aku paham hal-hal seperti itu, cara pandangku melihat keadaan, cara pandangku melihat hal-hal yang memang sedang kutemuin saat ini, itu semakin luas lagi. Jadi perasaannya itu semakin tenang dan damai gitu. Gitu. Ya Allah. Ya Kak tadi Nurul, menarik. apa tuh? Gini Kak, yang tadi kamu sempat sebutkan, jadi kita tuh untuk apa ya, maksudnya ketika kemudian dihadapkan dengan pertentangan, itu nggak yang benar-benar langsung pasrah gitu, tapi juga ada sebelumnya itu kita melakukan ikhtiar gitu kan ya, diberikan yang terbaik saat ini, dan juga sekarang ini gitu gak sih Kak? Di sini dan saat Ini ini. ya saat ini dan gimana yang terbaik di saat ini dan Di sini dan saat ini. ini dan saat ini ya. Nah ini ya teman salah satu alumni GOP yang remedial. Ya gitu, itu menarik banget sih Kak, bener-bener bener. Jadi nggak yang bener-bener langsung pasrah gitu loh, kayak dapat pertentangan gitu kan, terus kok kayak ini sesuatu yang burik banget gitu ya, kayaknya nggak bisa nih aku untuk ini dan itunya, tapi tuh kita harus berusaha dulu, berikhtiar Tuh. dulu sebelum akhirnya kita sampai di titik yang pasrah gitu. Betul. Gimana Kak Nurul tuh? Karena kan mungkin ada materi yang berbeda ataupun yang sama. Gimana apa namanya? Fase perubahan setelah mungkin sebelum dan setelah mengikuti proses di Guardians of Peace. Kalau ditanya itu tuh sebenarnya apa ya kayak mungkin yang paling aku mention tuh ini Kak. Kalau sebelum aku ikut, aku tuh gimana ya? Mungkin tahu gitu ya sudah teorinya gimana sih kemudian untuk berdamai gitu. Cuma mungkin belum belum ini loh kalau dalam praktiknya tuh belum yang setajam itu gitu. Tapi ketika aku sudah ikut di dalam proses GOP itu sendiri, kayak coba untuk mempraktikkan tuh kayak yang ternyata benar gitu. Maksudnya tuh apa ya, untuk mencapai kedamaian itu yang nggak yang ketika aku belum tahu gitu, ngerti gak sih maksudnya? Kan aku tahu nih sebelumnya gitu kan, tapi hanya sebatas teori. Tapi begitu aku join, terus tuh kayak coba praktek itu ternyata benar gitu loh. Jadi semakin kayak tajam aja gitu, bahwa ya memang sih kayaknya kalau misalnya dalam hidup ini tuh untuk memandang sesuatunya tuh nggak usah yang terlalu gimana gitu. Maksud aku kayak yang jangan terlalu berekspektasi. Jadi benar-benar tempatkan itu di posisi yang benar-benar netral gitu. Jadi kalau misal kita rasakan kebahagiaan, ya udah sekedarnya aja gitu. Pun juga dengan kekecewaan. Kayak ya bolehlah kita sedih gitu kan, tapi nggak usah yang berlarut-larut banget gitu. Karena toh pada akhirnya semua itu bakalan terlampaui gitu loh. Kayak fasenya hidupnya gitu aja, kayak roda berputar kayak gitu sih Kak. Dari Hmm. aku. Betul, 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 betul. Dan hal menarik lainnya juga ketika kita udah masuk, mungkin Kak, mungkin Kak Nurul juga sempat pasti pasti mengingat ya, yang ngebuat kita clear dulu, karena kan sebenarnya kalau secara konsep gitu ya, mungkin teman-teman ini ini sama-sama kita gali gitu ya, sama-sama belajar juga. Kalau teman-teman memahami, aku pun juga kemarin memahami hal yang sama. Kita tidak bisa membuat lingkungan merasa damai kalau diri kita
kelompok kecil gitu ya dari tubuhnya kita itu tidak merasa damai dulu. Makanya yang harus diusahakan hadir di kita dulu perspektifnya, perspektif kedamaian yang hadir dari kita dulu, kita sendiri dulu. Baru dari sana ketika kita sudah bisa merubah perspektifnya, ketika kita sudah bisa melihat hal-hal yang mendamaikan gitu ya, itu baru kita sebar tuh ke orang-orang lain. Makanya penting halnya untuk belajar ini dan jadi penting juga untuk menyebarluaskannya ketika kita sudah dapetin. Gitu ya. Iya betul, itulah makanya kenapa kemudian disebut dengan guardian. Asik. Ya. Tapi Kak, aku penasaran deh Kak, kalau dari kamu sendiri Mm-mm. gimana ya? Kan udah banyak ya materi yang didapetin tuh dari GOP gitu kan. Pernah gak sih kamu tuh coba untuk kemudian apa ya? Kayak maksudnya kalau mengimplementasikan kayaknya ada sih ya Kak ya. Nah, kalau misalnya dalam pengimplementasiannya itu kamu kamu maksudnya merasanya gimana? Kayak maksudnya, oh iya bener nih ternyata seperti ini loh gitu. Ada gak sih Kak satu momen yang mungkin bisa kamu ceritain gitu? Hmm, apa ya? Sebenarnya pasti banyak ya. Pasti banyak yang memang sebenarnya secara entah itu kusadari atau tidak kusadari sebenarnya itu sudah kulakukan gitu. Apalagi mungkin di fase penerimaan kali ya. Jadi ketika aku menerima pertentangan saat ini, itu tuh aku dulu-dulu mungkin ya, dulu-dulu aku sangat blaming gitu. Blaming itu tuh kayak apa namanya ya? Apa istilah Gitu blaming kayak ya? Kayak menyak. menyalahkan gitu, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain gitu. Tapi sekarang itu tuh lebih ke arah, oke, ku terima aja dulu tuh responnya, respon pertentangannya, ku ku terima aja dulu, baru ku analisis gitu, ku analisis respon apa yang bisa ku apa namanya, ku berikan terhadap event ini. Nah, tadi itu rumus yang disampaikan sama Kak Nurul kan, Ero dan lain-lain. Event kan nggak bisa kita kendalikan ya. Kejadian itu Betul. nggak bisa kita kendalikan, tapi yang bisa kita kendalikan adalah responnya kita. Nah, pada saat itu loh, itu tuh. Jadi ketika ada event datang, pertentangan yang datang, aku tuh tidak langsung blaming ke orang lain, tidak langsung blaming ke lingkungan, tapi ku terima dulu, baru ku analisa, lalu ku buatkan turunan-turunan respon yang bisa ku berikan terhadap event itu gitu. Itu tuh Hmm, secara entah entah itu sudah naluriah terjadi di diriku dengan konsep yang sudah terbangun dari prinsip rumus Ero tadi gitu. Jadi setiap ada hmm, pertentangan yang datang, makanya jujur Kak Nurul, mungkin kalau umpamanya sempat kita bertemu mungkin ya dalam sebuah lingkungan suatu saat nanti, tapi sekarang juga sudah ternotis sama teman-teman. Terkadang tuh pada saat aku atau gini deh, aku ceritakan beberapa hari yang lalu. Aku datang, ada salah seorang wartawan gitu ya, ada salah seorang wartawan yang memberitakan negatif tentang kegiatan yang kulakukan. hmm. Semua orang, semua orang karena sense of belongingnya cukup tinggi gitu ya terhadap kegiatan ini, wes semua orang marah. Semua orang kayak apaan sih dan lain-lain sebagainya. Aku karena memahami prinsip itu nggak dengerin tuh kemarahannya. Aku langsung bilang sama teman-teman, cari kontaknya wartawan itu kalau memang bisa aku yang temuin gitu. Tidak dengan tendensi marah, tidak dengan tendensi emosional, tapi responku adalah ini bisa kita selesaikan secara secara baik dan komunikasi dengan baik juga gitu. Datanglah aku ke sana bercerita. Pada saat aku cerita, responku baik, apa segala macam dan baik dan oke baik. Ada satu orang yang tiba-tiba datang, kawanku juga gitu ya, kawan panitia gitu, tiba-tiba datang dengan emosi yang eh, cukup tinggi, diajak berkelahi. Diajak berkelahi. Aku yang Kedua deh. Mm-mm. Aku pada saat itu duduk di situ, aku yang misahin gitu dan berbicara baik kembali dengan orang yang tadi nih. Jadi kenapa aku menceritakan itu? Itu salah satu hal yang kupegang gitu ya dari proses proses Ero tadi tuh. Eventnya kita nggak bisa kontrol, yang bisa kita kendalikan adalah responnya kita. Kalau responnya kita mau marah, ya jadinya akan marah juga gitu. Jadinya akan semakin berbelit-belit gitu. Tapi kalau umpamanya responnya kita bisa kendalikan, uh, menerima dulu. Ini poin pentingnya ya teman-teman juga. Kita tidak bisa langsung tiba-tiba.
apa namanya, respon spontanitas gitu ya. Ada memang respon spontanitas, tapi di aku saat ini aku masih tetap menerima dulu, ku kelola dulu mungkin beberapa detik, beberapa menit gitu ya, baru merespon itu dengan baik. Nah itu tuh jadi apa namanya, jadi yang kupegang sampai dengan saat ini. Seperti itu. Keren banget, Masya Allah. Tapi Kak, aduh aku penasaran lagi nih, kepo banget ya aku ya. Enggak, ini Kak mungkin akan bicara di luar dari konteks ini kali Kak ya. Maksud Oke. aku gini, kalau menurut kamu gitu Kak, segala bentuk pertentangan gitu ya, yang mungkin Tuhan kasih ke kita gitu kan, apakah itu kemudian harus selalu gimana ya, kita ikhtiarkan untuk selesaikan atau sebenarnya pertentangan itu bisa selesai dengan sendirinya. Maksud aku kayak yang Hmm, hmm, tergilas oleh waktu aja gitu. hmm. Sip. Em, kalau hal yang seperti itu kan tergantung perspektif ya. Tapi perspektifku Hmm, berusaha dulu gitu. Berusaha untuk oke. menyelesaikan itu. Tapi kalau umpamanya kita sudah mengusahakan semaksimal mungkin, ujungnya nanti ketika mungkin kita akan masuk ke dalam fase yang kedua tadi, biarkan waktu yang menyelesaikan, ya mungkin itu juga bisa jadi jawaban pertentangan yang kita hadapi. Tapi poin penting pertamanya yang harus di notice adalah berusaha dulu menyelesaikan pertentangan itu. Jangan dulu tiba-tiba bilang pertentangan, oke, nggak usah mikirin apa-apa, biar waktu yang menjawab. Nggak bisa. Di akunya berusaha dulu menyelesaikan itu dengan baik, sebagaimana bisa yang bisa kita lakukan gitu ya, semaksimal yang bisa kita lakukan dengan beberapa hal yang mungkin kita bisa analisis gitu ya. Pun kalau umpamanya ujungnya adalah, oke, aku udah memaksimalkan kemampuanku, kebisaanku untuk menyelesaikan ini dan tidak bisa gitu ya sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya biarkan waktu yang menyelesaikan itu. Karena gini juga Kak, aku juga punya prinsip seperti ini. Terkadang aku beberapa kali melakukan proses pendampingan ya ke teman-teman. Aku beberapa kali menyampaikan gini. Terkadang maksud dari sebuah permasalahan itu tuh tidak beriringan datang dengan saat kejadiannya. Terkadang makna dari sebuah kejadian itu datang jauh hari setelah kejadian itu terjadi. Jadi contoh nih, pertentangan datang nih ya, pertentangan datang. Oh, kita nggak sensing gitu tuh. Apa ya maknanya apa ya? Enggak tuh. Oke, Hmm, berlalu, berlalu, berlalu. Biarkanlah waktu yang menjawabnya. Tiba-tiba 1 tahun kemudian kita baru sadar. Oh, kayaknya kejadian tahun lalu, contoh ya, kejadian tahun lalu, maksudnya seperti ini deh. Gitu. Itu terkadang terjadi tuh. Kita baru tahu maksud dari kejadian itu tuh bukan pada saat waktu kejadian itu hmm, datang, tapi jauh, oke. jauh hari gitu. Baru kita memahami bahwa maksudnya seperti itu. Ini itu tuh yang selalu kusampaikan karena terkadang banyak orang yang selalu mencari tahu apa ya maknanya, apa ya maknanya dan lain-lain sebagainya. Dia fokus mencari tahu maknanya, padahal dia tidak melakukan proses rekonsiliasi ataupun proses menyelesaikan masalahnya. Tapi ya kita secara pribadiku selalu kuanjurkan untuk tidak tidak semua masalah itu tuh langsung di situ juga Hmm, hmm, pemaknaannya. Terkadang kita hmm. bisa sadari di waktu yang cukup panjang. Begitu. Iya, betul banget. Menemukan hikmah dari setiap peristiwa. Cakep. Oke, Kak, kenapa aku tanya itu tadi itu ya? Karena Hmm, sebenarnya ini mau coba untuk nge-recall juga di hmm, beberapa waktu belakangan tuh sebenarnya HRD aku gitu ya sempat nanyain hal yang sama ke aku gitu. Jadi beliau tuh tanya Nurul gitu kan, kalau menurutmu ketika ada permasalahan terus nggak kunjung selesai itu gimana ya kira-kira gitu kan ya. Terus aku coba jawab lah kurang lebih dengan jawaban yang kakak sampaikan tadi. Jadi seperahu nih, kalau dari aku personal sih kalau apa namanya lagi dihadapin sama masalah gitu ya, aku sebisa mungkin, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin bakalan untuk ikhtiar dulu gitu sebelum akhirnya pasrah. Nah, kalaupun ternyata ketika kita sudah berikhtiar nih gitu ya, masalahnya juga belum selesai, mungkin karena kita belum pasrah gitu. Karena bukan apa ya Kak, maksudnya narasi ikhtiar itu kan sebenarnya bagus ya. Cuma kalau misalnya kita melupakan pasrah, itu seakan-akan kayak kita tuh sombong gitu. Nah, hmm, maksud aku kita ini kan manusia gitu ya, makhluk yang kecil dan tidak berdaya. Kayak maksudnya kita tuh nggak punya power gitu tanpa
bantuan Tuhan. Nah, kapan kemudian bantuan atau pertolongan Tuhan itu datang? Menurut aku sih pada saat kita udah sampai di tahap pasrah gitu. Jadi setelah berikhtiar itu kita kasih yang terbaik lah intinya gitu kan. Selanjutnya baru kita pasrahkan kepada Tuhan. Nah, kenapa kalau misal masalah itu tak kunjung selesai ya bisa jadi karena kita mungkin lupa berpasrah gitu. Nah, kita mungkin arogan dan juga sombong bahwa ada loh satu zat yang mampu banget tuh buat menyelesaikan suatu masalah kecil gitu ya, menye-menye yang lagi kita hadapi. Kayak gitu sih, Kak. Menarik, Masya Allah. Mantap, 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 mantap. Sip, benar sih. Itu jadi sesuatu hal yang menarik tuh karena lagi-lagi ketika kita sudah em, apa namanya? Ketika kita ada ruang ini kita pelajari di GOP juga ya. Kalau lagi-lagi kalau ada ruang self interest gitu ya. Self interest yang ada dalam dirinya kita, kalau self interest itu kita mau narasikan ke hal-hal negatif ya mungkin ada kata sombong gitu di dalamnya. Mungkin ada kata yang em, keakuan banget gitu ya. Aku nih mau dilihat dan lain-lain sebagainya. Wah, itu tuh yang mungkin jadi penyumbat em, gerakannya kita ataupun proses penyelesaian permasalahannya kita itu jadi apa terhambat gitu. Gitu. Mantap sih. Tip betul banget tuh, Kak. Mm-mm. Jadi mungkin apa nih harapan yang mungkin bisa kita bagikan atau pesan nih buat teman-teman yang apa namanya belum mendaftarkan dirinya di GOP 10 karena kan kebetulan saat ini kita Bhinneka lagi proses rekrutmen ya Kak ya lagi Mm. buka rekrutmen untuk apa namanya pendaftaran GOP gelombang 10. Mungkin boleh tuh Kak dibagi harapannya Kak. Oke. Em, Gimana ya, teman-teman, kita jujur, aku dan Kak Nurul ya maybe karena jadi alumni gitu ya, jadi kita punya frekuensi yang sama untuk menceritakan ini. Tapi kita tidak punya tendensi untuk kita mau ini deh gitu karena apa namanya ya, karena disuruh enggak sama sekali. Betul Kita betul betul. kita melakukan ini nih karena kita tahu manfaatnya apa di dirinya kita dan kita mau membagikan kebermanfaatan itu juga ke orang banyak gitu. Itu yang jadi poin penting dan poin menarik ketika kami bersepakat kita bahas ini dong Kak ya. Oke, siap gitu. Nah, itu tuh intinya teman-teman harapannya sih kalau umpamanya teman-teman ingin belajar karena kan lagi-lagi poin pentingnya adalah belajar gitu ya. Kalau kita merasa kalau udah deh aku nggak mau belajar lagi ya pasti nggak ada dorongan hati gitu ya untuk melakukan aktivitas-aktivitas lainnya. Nah di Guardians of Peace kebetulan sekarang ini Guardians of Peace angkatan 10 lagi buka gitu ya. Harapannya teman-teman yang ingin belajar apalagi tentang nilai tentang pendidikan kepemimpinan dan perdamaian dan anti kekerasan itu boleh mendaftar banget tuh. Di sana kita akan banyak belajar tentang teori-teori, teori dari luar luar bahkan teori dari dalam juga, teori tentang diri sendiri ataupun teori untuk sosial gitu, bersosialnya kita. Harapannya sih semakin banyak orang yang mendaftar gitu ya, karena bukan bicara tentang target jumlah yang mungkin teman-teman kita Bhinneka atau Guardians of Peace capai gitu ya. Bukan, tapi semakin banyak orang yang mendaftar, semakin harapannya semakin banyak orang yang merasakan kedamaian gitu. Karena kalau umpamanya apa namanya, kalau kita mungkin pakai analogi yang selalu juga kita disampaikan di Kitab Bhinneka ataupun di Guardians of Peace, kalau satu lilin aja gitu ya, satu lilin ini kita bagaikan lilin-lilin nih, jadi kalau umpamanya banyak lilin boy akan lebih terang lagi perasaan damainya. Makanya butuh lebih banyak lilin yang menyala ya, dan lilin-lilin itu adalah teman-teman yang mau berdaftar dan mau belajar gitu. Itu sih. Betul banget. Mantap. Masya Kak Nurul Allah. gimana? Iya, kalau aku buat teman-teman yang belum berminat gitu ya, sayang banget kalau misalnya nggak daftar karena ya selain daripada benefit positif yang bisa diambil juga itu benar-benar bisa banget loh untuk di apa namanya implementasikan dalam kehidupan gitu. Jadi yuk sama-sama kita belajar untuk berdamai gitu ya, terutama dari diri kita sendiri dulu deh gitu. Baru kemudian mungkin nanti akan kita coba sebarluaskan ke orang-orang lain. Seperti yang udah tadi Kak Uki bilang sih, kita nyalakan lilinnya bareng-bareng lah ya supaya kebakaran gitu kan ya emot api. Ya gitu teman-teman dan oh ya ini juga mungkin
apa ya, satu testimoni personal gitu ya dari aku, buat teman-teman yang mungkin masih ragu gitu untuk masuk di GOP. Kalau aku personal gitu ya, karena sebelumnya kan udah pernah tuh ikuti beberapa pelatihan semacam pelatihan kepemimpinan gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa ya, kalau yang di tempat sebelumnya, itu tuh kayak aku merasanya aku dengan teman-teman peserta yang lain tuh seakan-akan kayak bersaing gitu loh. Jadi kayak ambisius banget gitu. Nah, tapi di GOP ini tuh kayak bener-bener kita tuh sama gitu, bener-bener yang rata banget, kayak duduk sama rata, berdiri pun sama tinggi gitu. Jadi bener-bener nggak ada yang bersaing untuk ini dan itunya gitu. Jadi ya, yuk mari sama-sama kalau bisa kita kembali lagi ya nyalakan lilin perdamaian, sama-sama untuk saling merangkul gitu. Sip, nah kalau bingung gitu ya caranya seperti apa, buka di Instagramnya ya, Instagram kita Bhinneka Tunggal Ika, Instagramnya juga teman-teman Guardians Office, atau juga ada websitenya tuh, websitenya kita Bhinneka Tunggal Ika. Di sana ada proses pendaftarannya. Nanti juga kita share ya di link deskripsinya. Siapa tahu teman-teman kebingungan nih. Oh, gimana ya caranya Oke, mau menarik nih apa yang disampaikan Kak Nurul sama Kak Uki tapi nggak tahu cara daftarnya gimana. Nah, nanti kami bener-bener. bantu juga untuk proses proses itu. Mungkin itu Iya, ya, Kak Nurul. pilih. Sip. Mudah-mudahan teman-teman kebayang gitu ya dari kenapa Kak Nurul dan aku bertemu di mana gitu ya pertama kali. Terus mungkin banyak bahasa-bahasa yang mungkin kami sebutkan tadi itu kami dapatkan dari ruang Guardians Office juga. Baik, Betul, betul banget. oke, mungkin itu saja ya pertemuan dan cerita singkat hari ini. Teman-teman, kita ketemu lagi di sesi yang akan datang. Mudah-mudahan lebih banyak tawa pastinya lagi. Dan apa Kak Nurul bermanfaat ya? Bermanfaat, betul. Bertemu Oke. lagi di sesi apa selanjutnya dan juga di GOP 10 ya teman-teman ya, Oke ditunggu. deh. Oke, dadah teman-teman.